Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita akan buat sebuah video yang mana Habib Hussein Bagil berulah lagi ya, nggak tahu ini menyatakan bahwa Robitoh Alawiyah itu berdiri sebelum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya. Mohon jika bapak-bapak, ibu-ibu tahu tentang sejarah ini, mohon komentar ya. Kira-kira si Habib Hussein ini benar atau enggak. Dan yang kedua ada Kiai Imaduddin dicecer oleh para muhibin, ditanya ya, diinterogasi tentang masalah nasab ya Habib ya. Mohon disimak sampai akhir, kita ke videonya ya. Sebagaimana dulu, saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Robitoh Alawiyah. Organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah itu, ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya. Kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah, madhabnya, fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subbanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subbanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ceritanya kayak begitu, bergabung jadi satu, berjuang bersama, makan nggak makan mereka bersama, luar biasa. Apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja, saya sendiri termasuk pecinta habaib. Yang pertama kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari krojonya. Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sangat saya hormati. Kiai-kiai yang lain tidak saya sebutkan, saya hormati. Langsung saja nama Turimin dari Nusawu. Langsung saja, apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja, saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi, saya ini termasuk pecinta habaib, pengamal rotibul hadad, pengamal rotibul atos dan lain-lain. Termasuk pengamal pecinta-pecinta, di mana ada sholawat, insya Allah saya hadir. Kemudian saya sendiri juga termasuk warga NU Tulen, ya, warga NU Tulen, dan tidak diragukan, boleh cek, boleh cek, mak sudah punya kartanu. Sementara itu permasalahan tesis jenengan itu berkaitan dengan nasab ini, terus terang saya ini sebagai warga NU hatinya galau. Satu sisi sebagai warga NU, satu sisi sebagai pecinta habaib. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian. Ada
yang hatinya juga seperti saya galau. Maka dari itu, ya, permasalahan nasab ini sudah bertahun-tahun. Terus terang saja sudah bertahun-tahun. Tetapi tidak ada penyelesaian sampai hari kiamat. Kalau tidak ada yang menengahi, tidak akan selesai. Ini akan membingungkan warga NU. Terus terang saja. Saya mohon satu, ya, ada solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaiannya supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saling menjelekan, saling gontok-gontokan. Versinya jenengan kiai itu pasti menyalahkan daripada para habaib. Versinya habaib juga menyalahkan tesis jenengan, termasuk mengharamkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW, ya, PW Banten, ya, itu ya. Jadi saya mohon dah supaya apa? Supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga NU adem, tetap mengamalkan Rotibul Hadad, tetap berjanji, tetap manakiban, tetap lihat-lihat lah pokoknya kayak gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan tangani kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari kroconya. Nah, dari RA langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang kok YouTube kontennya Dr. Hanifah? Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Ini audiens cukup respect ini. Bagaimana? Ada 3. Pak Turimin. Ini adiknya Turiman ini. Terus Ahmad Hosin dari Kebumen, dan yang terakhir ada pesan dari dalam yang baju putih tadi. Adakah dzurriyyah Rasul yang asli alias yang non Ba'alawi? Silakan monggo. Saya mulai dari yang terakhir. Dzurriyyah Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki. Itu dzurriyyah Nabi asli. Al-Idrisi, dzurriyyah Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah, dzurriyyah Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Qattani di Mesir, dzurriyyah Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Fauzin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi ini. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi
Kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf, Ketua Rabita Alawiyah, tidak mau. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa itu Ki Bang Hozin? Yang kedua YouTube Dokter Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dokter Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'alawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu, orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya, mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, solusinya tadi sebelum kesini dari jam 9 kurang lebih kami mengadakan diskusi, makanya suaranya habis begini karena semalam ceramah, kemarin ceramah sampai sore, hari ini ceramah juga diskusi. Tadi jam 9 sampai jam 12 itu belum selesai tadi, karena saya hati selalu kebayang Yai Wahid ingin segera bertemu. Jadi lagi ngomong Kang Moki saya cubitin terus, diam, kita harus ke sana ke Cilacap sekarang. Ini kan Bagus Mogi, Ketua Rabita Bapak Kesultanan Banten, lagi diskusi, saya cubitin agar kita langsung berangkat ke Cilacap untuk bertemu dengan pengasuh pesantren Al-Huda dan Yai Wahid. Apa topik diskusinya? Mencari solusi, sama dengan Bapak. Bagaimana solusi tentang masalah nasab ini? Apakah solusinya hanya menjadi kajian ijtihad seperti orang kunut tidak kunut, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut silakan tidak kunut? Apakah kajiannya adalah kajian maslahat? Dihitung maslahat dan mudaratnya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, bagi masyarakat umat Islam mudarat apa manfaat? Di dalam kajian itu kemudian ditemukan berbagai macam dinamika diskusi, bahwa pengakuan orang sebagai keturunan Nabi ini berimplikasi sosial keagamaan dengan umat Islam. Karena umat Islam sangat mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama orang Jawa. Dari kecintaan mereka kepada baginda Nabi, ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka mereka tumpahkan cinta itu kepada keturunan Nabi. Kadang-kadang dari perasaan mereka yang ingin menumpahkan kerinduan kepada baginda Nabi melalui turunannya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini untuk menipu, mendawir, memaksa, menghina, dan lain sebagainya. Dalam dinamika diskusi itu kemudian muncul, berarti mudaratnya apabila dibiarkan ini sangat besar untuk umat Islam. Apabila dibiarkan orang yang bukan keturunan Nabi mengaku sebagai keturunan Nabi,
maka genetik aslinya akan tetap nanti keluar. Apa itu genetik asli? Genetik yang bukan genetiknya Nabi, yang penuh kesantunan, Nabi yang penuh dengan ketawaduan, Nabi yang menyebarkan rahmat, Nabi yang mencintai sesama. Sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunan Nabi, itu dalam setiap generasi akan tambah kesombongannya. Karena memang mereka genetiknya bukan genetik Kanjeng Nabi. Kemudian mereka meyakini diri mereka sebagai. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin ya, yang mana para muhibin bertanya tentang apa ke ini ya, nasab Habib ya. Oke, kita doakan Kiai Haji Imaduddin sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tadi juga ada Habib Hussein yang mana berkisah seperti itu ya, menceritakan bahwa Robitoh Alawiyah itu didirikan sebelum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kira-kira gimana tanggapannya? Yang tahu ya silahkan komen biar yang lain juga tahu. Oke, kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak di yaumil akhir, amin. Dan semoga kita semuanya panjang umur, sehat selalu, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.